PT Nusa Tbk atau ELSA membukukan kinerja operasional yang solid di sepanjang tahun 2025 melalui capaian signifikan di berbagai lini bisnis jasa hulu migas. Sebagai bagian dari subholding upstream Pertamina, perseroan sukses meningkatkan efisiensi pengeboran serta optimalisasi produksi sumur melalui penerapan teknologi mutakhir. PT Nusa Tbk mencatatkan pertumbuhan signifikan pada segmen drilling dan well service sepanjang tahun lalu. Perseroan sukses menuntaskan pengeboran 9 sumur di wilayah Pertamina Hulu Sanga-Sanga, serta melakukan pengujian produksi terhadap lebih dari 16.000 sumur. Di lini geoscience, ELSA juga menyelesaikan survei seismik darat seluas 596 km persegi guna mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas nasional. Guna menjawab kebutuhan lapangan yang dinamis, Nusa mulai menerapkan berbagai inovasi teknologi seperti casing well drilling untuk meningkatkan efisiensi pengeboran. Perseroan juga memanfaatkan teknologi chronolog serta dual velocity string sebagai solusi stimulasi kimia untuk mendongkrak produktivitas sumur minyak dan gas. Direktur Utama Nusa, Lita Arieska, menegaskan bahwa penggunaan teknologi ini merupakan strategi kunci perusahaan dalam memastikan kendala operasi dan efisiensi biaya di lingkungan Pertamina Group. Adapun kontribusi positif juga datang dari segmen distribusi dan logistik melalui anak usaha Nusa Petrofin yang mencatat pertumbuhan volume penyaluran bahan bakar sebesar 29%. Selain itu, pada segmen EPCOM, perseroan berhasil menuntaskan proyek strategis lebih cepat dari jadwal serta mengamankan sejumlah kontrak baru. Dengan capaian operasional yang kuat, Nusa optimistis dapat terus memperkuat rantai pasok energi nasional sekaligus menjaga standar keselamatan kerja tanpa insiden. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Chandra Asri Pacific Tbk melalui anak usahanya PT Chandra Asri Alkali mengumumkan progres pembangunan pabrik klor alkali dan ethylene dichloride di Cilegon telah mencapai 50%. Proyek ini menjadi bagian strategi perseroan untuk mendukung hilirisasi industri kimia nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan kimia dasar. PT Chandra Asri Pacific Tbk melalui anak usahanya PT Chandra Asri Alkali mengumumkan progres pembangunan pabrik klor alkali dan etenyl diklorida di Cilegon telah mencapai 50%. Pembangunan fasilitas CAEDC ini memasuki fase puncak konstruksi atau peak progress phase. Sejumlah pekerjaan utama telah diselesaikan termasuk pemasangan struktur pabrik, instalasi perpipaan, dan persiapan koneksi kelistrikan menuju tahap operasional. Pabrik berskala dunia ini ditargetkan mulai beroperasi komersial pada kuartal pertama 2027. Presiden Direktur dan CEO Perseroan Erwin Ciputra menyatakan proyek ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri kimia nasional agar lebih resilient dan terintegrasi. Melalui peningkatan produksi dalam negeri, fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi impor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri kimia di Asia Tenggara. Selama masa konstruksi, proyek ini telah menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Setelah beroperasi penuh pada 2027, fasilitas ini diproyeksikan menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru, serta melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasok dan operasional berkelanjutan. Pada fase awal operasi, pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi 827.000 ton soda kaustik dan 500.000 ton etenyl diklorida per tahun. Produksi soda kaustik diperkirakan dapat menggantikan impor hingga 827.000 ton per tahun dengan nilai sekitar 293 juta dolar Amerika. Sementara itu, seluruh produksi etenyl diklorida akan ditujukan untuk pasar ekspor dengan potensi devisa sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Perseroan menegaskan komitmen untuk meningkatkan daya saing industri kimia nasional dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Tim Liputan, IDEX Channel. PT Jasa Marga Persero Tbk menyiapkan anggaran belanja modal hingga 12 triliun rupiah pada 2026 untuk pembangunan sejumlah proyek jalan tol baru. Sejumlah ruas strategis ditargetkan beroperasi bertahap hingga akhir 2026 guna memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
PT Jasa Marga Persero Tbk, emiten berkode saham JSMR, menyiapkan anggaran belanja modal untuk tahun 2026. Direktur Utama Perseroan Rifan A. Purwantono menyampaikan besaran capex tahun 2026 diperkirakan berkisar 10 hingga 12 triliun rupiah menyesuaikan progres konstruksi masing-masing proyek. Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan jalan tol baru. Saat ini terdapat 5 proyek yang tengah dikerjakan, yaitu Tol Purbolinggo-Banyuwangi, Yogyakarta-Bawen, Solo-Yogyakarta-Nyia Kulon Progo, Jakarta-Cikampek 2 Selatan, dan akses Patimban. Seluruhnya ditargetkan beroperasi secara bertahap hingga akhir 2026. Khusus Tol Purbolinggo-Banyuwangi, seksi Purbolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km ditargetkan segera beroperasi secara fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026 di Jawa Timur. Hingga September 2025, Perseroan telah menggunakan capex sebesar 9,09 triliun rupiah untuk keperluan investasi dan operasional. Manajemen menyebutkan alokasi investasi tahunan berkisar 10 hingga 12 triliun rupiah. Kedepan Perseroan akan lebih selektif dalam mengakuisisi ruas baru dengan memilih proyek di Pulau Jawa yang terhubung dengan jaringan yang sudah ada. Strategi ini bertujuan memperkuat konektivitas portofolio dan menjaga keseimbangan investasi sesuai kemampuan keuangan Perseroan. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menegaskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional di tengah dinamika global. Melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, BI bersama OJK dan ekosistem masyarakat ekonomi syariah terus mendorong kebijakan integrasi halal value chain dengan pembiayaan syariah yang lebih dalam dan inovatif. Bank Indonesia terus berupaya mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional. Melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, Bank Indonesia bersama OJK dan seluruh komponen masyarakat ekonomi syariah terus mendorong kebijakan integrasi halal value chain dengan pembiayaan syariah yang lebih dalam dan inovatif. Komitmen tersebut ditegaskan dalam peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia atau KEKSI 2025 dan Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah 2026. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono mengungkapkan, sektor ekonomi dan keuangan syariah tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11%, sektor halal value chain tercatat tumbuh 6,2%. Dengan kontribusi terhadap PDB meningkat menjadi 27% pada 2025. Bank Indonesia menegaskan pembiayaan perbankan syariah juga harus ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan yang mencapai 9,66% pada akhir 2025. Pencapaian tersebut diperlukan upaya peningkatan pembiayaan syariah, salah satunya melalui kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah yang pada tahun 2026 ini KNKS Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan sebagai host, mengajak berbagai kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata, diantara juga Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian ATR, BDN, dan BUMN. Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan syariah ke depan. Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat program Bulan Pembiayaan Syariah 2025 terrealisasi sebesar 939 miliar rupiah atau melampaui target 589 miliar rupiah. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.